Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ripal Ardiansyah dari kelas 12 B2 dengan nomor absen 25. Di sini saya akan melaksanakan dan melakukan tugas ujian praktek dari Ibu Ratu Ismira. Oke, langsung saja kita ke videonya. Kita langsung masuk ke percobaan yang pertama, yaitu menguji tekanan udara. Kita di sini mempunyai gelas berdiameter 7 cm, 7,5 cm dan berjari-jari sekitar 3,75 cm serta ketinggian di dalam air yaitu 5 cm. Dan kita mempunyai selembar kertas untuk menahan air di dalam gelas. Oke, langsung saja kita ke percobaannya. Ini untuk kasus yang pertama. Dan ini untuk kasus yang kedua. Setelah kita mencoba, pada kasus yang pertama, air tidak tumpah karena tekanan atmosfer yang menekan kertas ke atas lebih besar daripada gaya berat air di dalam gelas. Selama udara tidak masuk ke dalam gelas, perbedaan tekanan ini mampu menahan air tetap di dalam. Dan untuk kasus yang kedua, air keluar dari gelas karena udara dapat masuk sehingga tekanan di dalam gelas menjadi sama dengan tekanan di luar. Saat tidak ada lagi gaya tekanan ke atas yang dominan, air mengalir turun akibat gaya gravitasi. Dalam percobaan ini, kita menemukan beberapa rumus yang bekerja. Yang pertama ada rumus tekanan udara, yaitu F sama dengan P dikali A. Dan untuk rumus yang kedua, yaitu rumus volume air, V sama dengan A dikali H atau ketinggian air. Lalu yang ketiga ada rumus massa air, yakni M sama dengan Rho dikali Pi. Dan yang terakhir ada rumus berat air, yakni W sama dengan M dikali G. Nah, begitulah. Untuk penjelasan dan perhitungan yang lebih lengkap, saya akan menampilkan di berikut ini. Oke, lanjut, kita itu harus mecahin teka-teki yang diberikan. Nah, teka-teki yang pertama itu judulnya Is this a real gold? Jadi, dalam teka-teki ini kita punya kasus. Ada seseorang yang membeli emas 24 karat dari online shop dan tertipu gitu. Nah, langsung saja kita ke kasusnya. Ibu Mami baru saja membeli cincin emas 24 karat di online shop. Tapi Ibu Mami merasa ada yang aneh dengan keaslian emasnya. Untuk mengeceknya, ia putuskan untuk menemui Lindsay yang merupakan salah satu siswi dari jurusan fisika. Setelah beberapa saat, Lindsay menyimpulkan bahwa Ibu Mami telah tertipu. Lindsay hanya menggunakan air, neraca Ohaus, dan gelas ukur di lab fisika untuk buktiinnya. Nah, pertanyaan itu, kok bisa sih si Lindsay itu buktiin kalau cincin emasnya itu palsu? Apa sih yang dilakukan Lindsay buat ngebuktiinnya? Nah, jadi setelah saya baca dan searching di internet dan juga menanyakannya pada AI mengenai kasus ini, Lindsay membuktiinnya dengan uji massa jenis. Lindsay nimbang dulu massa jenis cincinnya. Lindsay nimbang dulu massa cincinnya dengan neraca Ohaus. Terus masukin cincinnya ke gelas ukur yang isinya tuh air buat lihat kenaikan volume airnya. Dari massa sama volume itu, Lindsay bisa ngitung tuh massa jenisnya. Lindsay bandingin sama massa jenis emas murni, yaitu 19,3 gram per meter kubik. Dan ternyata massa jenis cincinnya itu lebih kecil dari massa jenis emas murni. Jadi Lindsay bisa menarik kesimpulan nih kalau cincin Ibu Mami itu palsu atau campuran. Gitu guys. Oke, teka-teki yang selanjutnya itu berjudul Is this a ghost? Saat tengah malam, Kevin sedang berada di rumah Japra yang lokasinya dekat kuburan. Tiba-tiba ada kejadian yang menyeramkan. Temannya yang bernama Pendra bertanya, "Lah, itu angin kencang masuk dari luar ke dalam. Kan pintunya ngebuka ke dalam, tapi kok bisa nutup sendiri ya?" Kemudian mereka membuat Instastory menceritakan kejadian yang menyeramkan tersebut. Namun, setelah membaca DM dari Waldi yang baru saja memenangkan kontes sains internasional, mereka baru paham ternyata bukan hantu, tapi fenomena fisika. Nah,
kelihatannya nyeremin kan kalau kita ada di kejadian itu. Terus apa sih yang ngejelasin Waldi ke Kevin and Friend? Nah, jadi Waldi ngebales instastory dan jelasin ke Kevin and Friend kalau itu tuh bukan hantu, tapi fenomena fisika. Waldi jelasin kalau peristiwa itu, pintu ketutup sendiri itu terjadi oleh perbedaan tekanan udara. Angin kenceng dari luar buat aliran udara cepat melewati celah kecil yang ada di pintu, menurunkan tekanan di sisi tertentu. Ini disebut efek Bernoulli. Perbedaan tekanan antara di dalam dan luar mendorong pintu bergerak, bukan hantu, melainkan dinamika fluida udara. Fenomena ini sering terjadi di pintu atau jendela saat ada hembusan angin yang kuat. Gitu guys. Oke, teka-teki yang berikutnya itu judulnya Kenapa sih pesawat bisa terbang? Nah, pasti kita juga pernah mikir gini kan, kok bisa ya pesawat tuh bisa terbang padahal pesawat kan gede. Kadang juga saya pas kecil suka nyimpulin sendiri gitu kalau pesawat bisa terbang karena mesinnya. Tapi ternyata itu salah. Nah, kunci yang sebenarnya tuh ada di sayapnya. Sayap pesawat tuh dibentuk melengkung dan membentang mirip kayak burung. Burung juga tuh kan bisa terbang karena ada sayapnya. Nah, sesuai dengan prinsip Bernoulli, aliran udara di atas permukaan yang melengkung lebih cepat menghasilkan tekanan yang lebih rendah. Tekanan di bawah sayap lebih besar sehingga timbul gaya angkat atau lift. Gitu. Jika lift melebihi berat pesawat, pesawat bisa terbang. Nah, jadi mesin tuh cuman bantu ngasih kecepatan doang nih buat efek ini tuh bisa terjadi. Jadi pesawatnya tuh bisa terbang gitu. Oke, kita lanjut ke teka-teki yang terakhir. Nah, teka-teki yang terakhir itu mengenai kenapa ujung selang yang ditekan jari bisa menghasilkan dorongan yang lebih jauh. Nah, penjelasannya itu ujung selang dipersempit jadi jalannya air makin kecil. Biar jumlah air yang keluar tetap sama, airnya jadi ngalir lebih cepat. Itu disebut hukum kontinuitas fluida. Karena lebih cepat, semprotannya bisa sampai lebih jauh. Nah, kejadian ini tuh bisa juga diibaratkan sama kegiatan manusia. Nah, misalnya kita berangkat ke sekolah, kalau masih lama jam tutup gerbangnya kan masih santai tuh jalannya. Nah, beda lagi kalau udah mepet jam tutup gerbang. Nah, pasti kita buru-buru kan, sama yang lain tuh buru-buru masuk biar gak telat. Dan tujuannya itu sama kayak air yang tadi, yaitu jumlah yang lewat atau yang masuk per detiknya itu tetap sama gitu. Selanjutnya kita mau lakuin percobaan yang kedua nih, yakni aplikasi hukum Bernoulli. Di sini kita punya satu botol 1,5 liter yang udah dilubangin. Nah, untuk yang paling atas kita namain X1. Lalu yang di tengah itu kita namain X2. Dan yang paling bawah itu kita namain X3. Nah, jarak antar lubangnya itu dari X1 ke X2 dan X2 ke X3 itu 6 cm-an. Nah, oke. Langsung aja kita ke percobaannya. Gimana sih hasilnya? Oke, setelah melihat percobaan barusan, kita mendapatkan jarak mendarat air dari ketiga lubang tersebut. Nah, lubang yang paling atas atau X1 mendarat di 17 cm, lalu lubang yang tengah atau X2 mendarat di 22 cm, dan lubang yang ketiga atau yang paling bawah dan X3 memiliki panjang aliran air horizontal paling jauh yaitu 37 cm. Nah, dari sini kita dapat menjawab nih dua pertanyaan yang diberikan,
yaitu yang pertama, ketika ketiga lubang dibuka, bagaimana panjang aliran horizontal dari ketiga lubang tersebut? Nah, jawabannya adalah panjang aliran air dari ketiga lubang akan berbeda, dengan air dari lubang paling bawah memancar paling jauh secara horizontal. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu apa hubungan antara tinggi lubang dari tanah dengan panjang aliran horizontal? Jawabannya adalah semakin rendah posisi lubang dari permukaan air, maka semakin tinggi tekanan hidrostatisnya, sehingga kecepatan air yang keluar semakin besar dan jangkauan horizontal air semakin jauh. Oke, sekian video tugas ujian praktek fisika dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.